Selamat pagi anak-anak, kembali bertemu dengan Budiana dalam pembelajaran cerpen atau kita sering sebut dengan cerita pendek. Selamat belajar dan selamat menyimak ya. Nah, cerpen. Kata cerpen tentu tidak asing bagi kalian karena kalian sudah sering membaca cerpen atau bahkan sudah ada beberapa di antara kalian yang pernah membuat cerpen. Nah, cerpen merupakan akronim dari cerita pendek. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen itu berarti kisahan pendek dari kehidupan seseorang. Nah, kita akan belajar semua tentang cerpen, ciri-ciri cerpen, struktur cerpen, dan yang lain yang menyangkut cerita pendek. Pastikan Anda menyimak dengan baik supaya nanti di akhir pembelajaran kalian bisa memperoleh semua hal ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cerpen. Nah, yang pertama kita bahas adalah pengertian cerpen. Cerpen itu adalah sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan seseorang secara singkat. Jadi kalau kehidupan seseorang itu yang dikisahkan hanya sepenggal dari kehidupannya itu. Jadi tidak seluruh diceritakan mulai dari awal sampai kepada misalnya sampai dia meninggal atau dengan segala seluk-beluk kehidupannya. Bukan itu yang dibahas dalam cerpen, tapi hanya sepenggal dari kehidupannya. Misalnya hanya tentang kisah persahabatannya dengan seseorang atau tentang kisah percintaannya dengan seseorang. Tidak menyeluruh dibahas seluruh kisah kehidupan tokoh tersebut. Hanya sepenggal dari kehidupan tokoh yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri cerpen. Ada banyak sih ciri-cirinya ya, kita secara garis besar akan pelajari. Yang pertama adalah jalan cerita cerpen itu sangat pendek. Karena tadi kalau cerpen itu kan akronim dari cerita pendek, jadi jalan ceritanya singkat. Kemudian jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Kalau kita hitung misalnya mulai dari awal sampai akhir cerpen yang kita baca, dia tidak melebihi dari 10.000 kata. Kemudian tidak menggambarkan semua kisah para tokoh, tetapi biasanya hanya tokoh utama yang dijelaskan dalam sebuah cerpen. Itu pun tidak semua kisah hidupnya, tetapi sepenggal dari kisah hidupnya, seperti yang tadi sudah Budiana jelaskan di awal. Kemudian tokoh dalam cerpen mengalami masalah atau konflik hingga pada tahap penyelesaian. Ya, karena kalau tidak ada konflik dalam sebuah cerpen, tentu cerpennya tidak menarik. Maka supaya cerita tidak datar, harus ada konflik. Dan konflik itu biasanya di akhirnya harus ada penyelesaian. Apakah dia sedih atau gembira. Lalu ciri berikutnya adalah kesan cerpen sangat mendalam sehingga membaca ikut merasakan kisah tersebut. Betul, karena pengarang pintar sekali menyajikan cerpen itu dengan kosakata yang bagus sehingga pembaca itu terkesan. Bahkan terkadang ikut seperti merasakan apa yang diceritakan dalam cerpen tersebut. Lalu biasanya hanya satu kejadian yang diceritakan. Apakah tadi tentang persahabatannya dengan seseorang, ataukah dengan misalnya dia memperoleh sebuah prestasi, itu yang diceritakan. Kemudian latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkungan yang relatif terbatas. Jadi hanya bisa diberitahu tempat-tempat tertentu, tapi tidak secara menyeluruh. Karena tadi bahwa cerpen itu adalah cerita pendek yang dikisahkan pun hanya sepenggal dari kehidupan tokoh dalam cerpen tersebut. Kita lanjutkan pada jenis cerpen.
ada beberapa jenis cerpen, tetapi kita bahas hanya secara garis besar saja. Ada yang disebut dengan cerpen mini. Mini berarti kecil atau sedikit. Jadi cerpen ini adalah cerpen yang menyajikan cerita secara singkat, jumlah kata antara 500 sampai dengan 1000 kata. Lalu yang kedua adalah cerpen ideal. Cerpen ini sering juga disebut dengan cerpen sedang karena hanya mempunyai cerita yang sedang, tidak panjang, tidak juga pendek. Jumlah kata antara 3000 sampai 4000 kata. Lalu adalah cerpen panjang. Cerpen ini menyajikan cerita cukup panjang. Kemudian jumlah kata yang digunakan dalam penulisan cerpen jenis cerpen panjang ini adalah 4000 sampai 10.000 kata. Itu adalah jenis-jenis cerpen. Kemudian kita akan membahas langkah-langkah mengidentifikasi informasi penting dalam cerpen. Supaya kita bisa tahu pokok-pokok penting dalam sebuah cerpen, maka kita perlu mengetahui langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan supaya informasi penting dalam cerpen tersebut kita ketahui. Nah, kita dapat menggunakan kata-kata tanya untuk mendata pokok-pokok isi penting dalam cerpen tersebut. Kata tanya yang umum yang biasa kita gunakan adalah kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama, menanyakan jenis ataupun sifat. Pada cerpen, kata tanya apa digunakan untuk mengidentifikasi pokok peristiwa yang diceritakan. Lalu yang kedua, kita menggunakan kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Pada cerpen, kata tanya siapa digunakan untuk mengidentifikasi tokoh yang diceritakan, baik tokoh utama maupun tokoh pembantu. Lalu kata tanya berikutnya adalah kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Pada cerpen, kata tanya kapan digunakan untuk mengidentifikasi latar waktu kejadian yang dialami tokoh. Lalu kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Pada cerpen, kata tanya di mana digunakan untuk mengidentifikasi latar tempat dalam cerita. Lalu kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, menanyakan alasan, ataupun perbuatan. Pada cerpen, kata tanya mengapa digunakan untuk mengidentifikasi alasan peristiwa terjadi. Lalu kata tanya berikutnya adalah bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan akibat suatu tindakan. Pada cerpen, kata tanya bagaimana digunakan untuk mengidentifikasi akibat dari tindakan yang dilakukan tokoh dalam cerita. Nah, kalau kita sudah mengajukan kata tanya yang seperti ini, maka kita bisa mengetahui seluruh informasi penting dalam cerpen. Sekarang kita lanjutkan pada nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Ada nilai-nilai yang kita peroleh ketika kita membaca sebuah cerpen, dan itu berguna untuk kehidupan kita masing-masing. Cerpen mengandung nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam isi ceritanya. Nilai-nilai tersebut disajikan secara tersirat di dalam cerpen. Nilai tersebut dapat diketahui dari tindakan atau perbuatan tokoh dalam cerpen tersebut. Adapun nilai-nilai dalam cerpen itu sangat beragam. Ada yang pertama nilai moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral merupakan ajaran baik buruk yang diterima mengenai perbuatan seseorang, mengenai sikap seseorang, mengenai kewajiban seseorang. Nilai moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan tindakan susilah manusia. Nilai moral dapat diketahui dengan membaca cerpen. Nilai moral terdapat pada narasi ataupun dialog yang terkandung di dalam cerpen. Itu adalah nilai moral. Lalu yang kedua adalah nilai religius.
Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai religius dalam suatu cerpen dapat dilihat dari dialog, dari isi atau narasi cerita tersebut. Nilai religius dalam cerpen biasanya tergambarkan dalam perbuatan tokoh ataupun bisa dilihat dari ucapan tokoh tersebut. Kemudian nilai yang lain adalah nilai-nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Misalnya di sini adalah adat istiadat, kesenian, kepercayaan, atau mungkin upacara adat pada suku tertentu. Nilai budaya biasanya tergambarkan pada peristiwa atau narasi yang terdapat pada cerpen. Kemudian nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perjuangan dalam memperjuangkan sesuatu. Nilai ini dapat ditemukan pada cerpen bertema sejarah. Biasanya kita kalau membaca novel sejarah, maka nilai kepahlawanan sangat dominan di dalamnya. Itu nilai budaya dan nilai kepahlawanan. Kita lanjutkan dengan nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu di dalam masyarakat. Nilai sosial cerpen dapat diketahui dengan membaca isi cerpen atau dengan membaca dialog yang terkandung di dalam cerpen. Kemudian kita pun bisa menemukan nilai politik. Nilai politik adalah nilai yang berhubungan dengan pemerintahan dalam suatu daerah. Nilai politik berhubungan erat dengan latar pada cerpen. Nilai politik bisa ditampilkan sebagai pendukung latar waktu atau latar tempat dalam suatu cerita pendek. Nah, itu beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen yang apabila kita baca sebuah cerpen, maka kita memperoleh banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang berguna untuk kehidupan para pembaca.
Nah, kita sudah membahas tentang pengertian cerpen, kemudian ciri-ciri cerpen, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, di slide sebelumnya ini ada Ibu sajikan sebuah teks cerpen. Mohon Anda simak dengan baik, lalu Anda jawab butir pertanyaan yang ada di layar ini. Apa yang diceritakan dalam cerpen tersebut? Siapa tokoh yang diceritakan? Di mana peristiwa dalam cerpen tersebut terjadi? Mengapa tokoh Udin menjadi gelandangan? Dan bagaimana isi cerita cerpen tersebut? Jelaskan keseluruhan isi cerpen tersebut dalam suatu sinopsis. Nah, untuk menjawab seperti ini kan kalian harus tadi mengajukan kata-kata tanya untuk mendapatkan informasi penting dalam sebuah cerpen. Oke anak-anak, demikian yang kita bahas untuk pertemuan ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Diana jelaskan. Tetap semangat dan terima kasih. Selamat pagi.